Tahu nggak sih, selama tahun 2025, 90% pengajuan sertifikasi CPOB yang butuh transfer teknologi belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebayang nggak? 90% loh. Artinya hampir semua pengajuan tertahan. Kondisi ini jelas menghambat proses sertifikasi CPOB. Nah, biar nggak keulang lagi, yuk kita bahas bareng. Pertama, ketentuannya nih. Transfer teknologi mengacu pada WHO TRS 1044 Annex 4 Guidelines on Technology Transfer in Pharmaceutical Manufacturing. Lalu Perbepom nomor 7 tahun 2024 tentang standar CPOB dan Perbepom nomor 7 tahun 2025 untuk standar CPOB produk steril. Oke, terus kenapa BPOM mengatur ini? Emang sepenting apa sih? Jadi gini, transfer teknologi itu sebenarnya proses pemindahan obat, proses dan pengetahuan dari unit pengirim ke unit penerima dengan dukungan dokumentasi dan keahlian profesional yang relevan. Biasanya terjadi pas produk yang selesai dikembangkan mau diproduksi massal atau pas perusahaan mau pindah fasilitas produksi atau lab, baik dalam satu perusahaan maupun antar perusahaan. Tujuan diaturnya jelas, supaya teknologi dan seluruh pengetahuan penting buat bikin obat benar-benar bisa dipahami dan direplikasi sama unit penerima. Jadi mutu obatnya tetap terjaga dan sesuai standar dari awal sampai akhir. Tahap transfer teknologi dibagi jadi 4 fase. Pertama, inisiasi. Pada fase inisiasi, tim dibentuk. Lalu dilakukan uji tuntas dan analisis kesenjangan antara pengirim dan penerima. Kedua, perencanaan. Pada fase ini, kriteria keberterimaan, strategi pengendalian, dan protokol transfer dibuat dan disepakati bareng. Ketiga, eksekusi. Pada fase eksekusi, dilakukan transfer metode analisis, transfer proses produksi, dan transfer proses pembersihan. Keempat, peninjauan dan penutupan. Pada fase ini, progres dan hasil ditinjau selama dan setelah transfer. Laporan transfer harus memuat analisis data, hasil evaluasi, penyimpangan, perubahan, dan kesimpulan. Yang gak kalah penting, semua tahap ini harus berada di bawah sistem manajemen mutu dan sistem manajemen risiko mutu yang reliable. Artinya, setiap tanggung jawab, kegiatan, perubahan, dan risiko mutu harus terdokumentasi dengan baik. Pada fase 3, industri farmasi bisa mengajukan prasertifikasi ke e-atensi pakai form pada barcode. Berikut dokumen transfer teknologi yang wajib dilampirkan. Semoga kamu termasuk yang lulus one-shot sertifikasi CPOB ya.